Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Sepanjang sejarah manusia, banyak artefak kuno yang hilang secara misterius, meninggalkan teka-teki yang belum terpecahkan hingga saat ini. Dari pedang legendaris Honjo Masamune, lonceng Damas Edie, tabut perjanjian, hingga harta karun emas Inka yang tersembunyi. Benda-benda bersejarah ini seolah lenyap di telan bumi, membawa serta rahasia dan nilai tak ternilai mereka. Pencarian tanpa henti telah dilakukan, namun jejak mereka tetap tak terlacak, memicu spekulasi dan teori konspirasi yang tak berkesudahan. Honjo Masamune, pedang samurai paling legendaris yang pernah dibuat, menghilang setelah Perang Dunia II ketika diserahkan kepada pasukan pendudukan Amerika Serikat. Sementara itu, harta karun emas Inka yang konon disembunyikan oleh Jenderal Ruminawi di pegunungan terpencil antara Andes dan Amazon tetap menjadi misteri yang menggoda para pemburu harta karun selama berabad-abad. Dalam video kali ini, kita akan bahas untuk kalian 12 artefak kuno yang menghilang secara misterius, mengungkap fakta-fakta mengejutkan di balik peristiwa-peristiwa ini. Tapi sebelum masuk inti video, kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Pedang samurai legendaris Honjo Masamune. Pedang Honjo Masamune merupakan salah satu artefak kuno paling misterius dan dicari di dunia. Menjadi contoh sempurna dari fenomena benda bersejarah yang menghilang tanpa jejak. Dibuat oleh pandai besi legendaris Masamune pada abad ke-13, pedang ini bukan hanya sekedar senjata, melainkan simbol keahlian tingkat tinggi dalam pembuatan senjata Jepang. Keunikannya terletak pada kekuatan dan ketajamannya yang luar biasa, hasil dari teknik tanpa logam yang sangat maju untuk zamannya. Masamune sendiri dikenal sebagai seorang maestro dalam seni pembuatan pedang, dan karyanya dianggap sebagai puncak keahlian dalam budaya samurai. Pedang Honjo Masamune memiliki sejarah panjang, pernah dimiliki oleh jenderal terkenal Honjo Shigenaga sehingga mengukuhkan nilai historis dan kulturalnya. Selama berabad-abad, pedang ini dianggap sebagai harta nasional Jepang, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, menjadi saksi bisu perjalanan sejarah bangsa Jepang. Namun, nasib pedang ini berubah drastis setelah Perang Dunia II. Ketika Jepang mengalami kekalahan, banyak artefak berharga termasuk pedang Honjo Masamune diserahkan kepada pasukan pendudukan Amerika Serikat sebagai bagian dari perjanjian damai. Sejak saat itu, keberadaan pedang ini menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga hari ini. Berbagai teori bermunculan mengenai nasib pedang tersebut, mulai dari kemungkinan disimpan di gudang rahasia militer Amerika Serikat, dijual ke kolektor pribadi, hingga kemungkinan telah dihancurkan. Upaya pencarian telah dilakukan oleh berbagai pihak termasuk pemerintah Jepang, para ahli sejarah, dan pencipta artefak kuno. Namun, hingga kini pedang Honjo Masamune tetap tak terlacak. Hilangnya pedang ini bukan hanya kehilangan benda fisik semata, tetapi juga hilangnya sebagian warisan budaya dan sejarah Jepang yang tak ternilai harganya. Meninggalkan lubang besar dalam pemahaman para ilmuwan tentang seni pembuatan pedang Jepang kuno. Gulungan tembaga laut mati dan harta karunnya. Gulungan tembaga laut mati merupakan salah satu artefak kuno yang paling misterius dan kontroversial dalam sejarah arkeologi. Ditemukan pada tahun 1947, bersama dengan gulungan laut mati lainnya, gulungan tembaga ini memiliki keunikan tersendiri yang membuatnya menjadi pusat perhatian para peneliti dan pemburu harta karun. Berbeda dengan gulungan lainnya yang umumnya berisi teks-teks keagamaan, gulungan tembaga ini berisi daftar rinci dari 64 lokasi di mana harta karun berupa emas dan perak konon disembunyikan. Penemuan ini segera memicu gelombang kegembiraan dan spekulasi di kalangan arkeolog dan sejarawan. Gulungan tersebut, yang terbuat dari tembaga tipis yang berukuran sekitar 2,4 meter panjangnya, diyakini berasal dari abad pertama Masehi. Isinya menggambarkan dengan detail lokasi-lokasi penyimpanan harta yang tersebar di berbagai tempat di wilayah Israel kuno. Deskripsi dalam gulungan ini sangat spesifik, menyebutkan jumlah emas dan perak yang disembunyikan di setiap lokasi, serta petunjuk-petunjuk geografis untuk menemukannya. Hal ini memicu berbagai ekspedisi pencarian yang dilakukan oleh arkeolog, pemerintah, dan bahkan pemburu harta karun amatir. Namun, meskipun telah dilakukan berbagai upaya pencarian selama puluhan tahun, tidak ada satupun dari harta karun yang disebutkan dalam gulungan tersebut yang berhasil ditemukan. Kegagalan berulang dalam menemukan harta ini memunculkan berbagai teori. Beberapa ahli berpendapat bahwa gulungan tersebut mungkin hanya sebuah karya fiksi,
mungkin ditulis sebagai bentuk literatur apokaliptik atau sebagai catatan simbolis. Teori lain menyatakan bahwa harta tersebut mungkin telah ditemukan dan diambil pada masa lalu, jauh sebelum penemuan gulungan ini. Ada pula yang berpendapat bahwa petunjuk dalam gulungan mungkin menggunakan sistem kode atau referensi yang tidak lagi dapat dipahami dalam konteks modern. Kontroversi seputar gulungan tembaga ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa beberapa lokasi yang ditentukan dalam gulungan tidak dapat diidentifikasi dengan pasti dalam geografi modern, sehingga semakin menambah misteri pada artefak kuno ini. Harta karun emas Inka. Harta karun emas Inka merupakan salah satu misteri arkeologi paling menarik dan tak terpecahkan dalam sejarah Amerika Serikat. Kisah ini bermula pada tahun 1532 saat penakluk Spanyol Francisco Pizarro menangkap Atahualpa, Kaisar Inka terakhir. Dalam sebuah peristiwa yang mengubah nasib kerajaan Inka selamanya, Atahualpa yang terjebak dalam cengkraman Pizarro menawarkan untuk mengisi sebuah ruangan besar dengan emas dan 2 ruangan dengan perak sebagai tebusan atas kebebasannya. Namun, meskipun tawaran ini dipenuhi, Pizarro tetap mengeksekusi Atahualpa, memicu serangkaian peristiwa yang berujung pada hilangnya harta karun Inka yang legendaris. Menurut cerita yang beredar, Ruminawi, seorang jenderal dan orang kepercayaan Atahualpa, mendengar kabar kematian kaisarnya dan segera bertindak untuk menyelamatkan harta kerajaan yang tersisa. Ia diyakini telah memerintahkan untuk menyembunyikan sejumlah besar emas, perak, dan artefak Inka berharga lainnya di pegunungan terpencil antara Andes dan Amazon di wilayah yang kini menjadi bagian dari Ekuador Utara. Lokasi yang dipilih untuk menyembunyikan harta ini konon sangat strategis, tersembunyi di antara lembah-lembah curam dan hutan lebat yang sulit dijangkau. Sejak saat itu, kisah tentang harta karun Inka yang hilang ini telah memicu imajinasi dan ambisi banyak orang selama berabad-abad. Berbagai ekspedisi telah dilakukan oleh para penjelajah, arkeolog, dan pemburu harta karun, mulai dari era kolonial hingga zaman modern. Namun, meskipun banyak upaya yang telah dilakukan, keberadaan harta karun ini tetap menjadi misteri. Beberapa teori menyebutkan bahwa harta karun tersebut mungkin telah dipindahkan beberapa kali untuk menghindari penemuan oleh penjajah Spanyol. Sementara teori lain berpendapat bahwa harta karun itu mungkin telah ditemukan secara diam-diam dan diambil tanpa pernah dilaporkan. Kompleksitas topografi wilayah tersebut, ditambah dengan perubahan landscape selama berabad-abad akibat erosi dan pertumbuhan vegetasi, semakin mempersulit upaya pencarian. Tabut Perjanjian. Tabut Perjanjian merupakan salah satu artefak kuno paling misterius dan dicari sepanjang sejarah. Menjadi simbol kekuatan spiritual dan keajaiban dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Diyakini sebagai kotak berlapis emas yang memuat 10 perintah Allah, tabut ini memiliki sejarah yang penuh dengan kisah-kisah menakjubkan dan peristiwa supernatural. Dalam catatan Alkitab, tabut perjanjian digambarkan memiliki kekuatan luar biasa, mampu menghentikan aliran sungai Yordan dan membawa kemenangan bagi bangsa Israel dalam berbagai pertempuran. Keberadaan tabut ini menjadi pusat kehidupan spiritual bangsa Israel kuno, ditempatkan dengan penuh hormat di bait suci Raja Salomo di Yerusalem. Namun, nasib tabut perjanjian berubah drastis saat Yerusalem dihancurkan oleh bangsa Babilonia pada tahun 587 sebelum Masehi. Sejak saat itu, keberadaan tabut menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga hari ini. Berbagai teori telah bermunculan mengenai nasib tabut ini. Ada yang berpendapat bahwa tabut mungkin telah disembunyikan oleh para imam sebelum invasi Babilonia, mungkin di gua-gua rahasia di bawah gunung Bait Allah, atau di lokasi tersembunyi lainnya di sekitar Yerusalem. Teori lain menyatakan bahwa tabut mungkin telah dibawa ke Mesir oleh pengungsi Yahudi, atau bahkan mungkin telah jatuh ke tangan bangsa Babilonia sebagai rampasan perang. Beberapa tradisi Ethiopian bahkan mengklaim bahwa tabut perjanjian saat ini disimpan di gereja Saint Mary of Zion di Aksum, Ethiopia. Meskipun klaim ini tidak pernah dapat diverifikasi secara independen. Upaya pencarian tabut perjanjian telah dilakukan selama berabad-abad oleh berbagai pihak, mulai dari arkeolog, sejarawan, hingga pemburu harta karun. Namun meskipun banyak ekspedisi dan penelitian yang telah dilakukan, tidak ada bukti konkret yang dapat mengungkap keberadaan tabut ini. Hilangnya tabut perjanjian tidak hanya menjadi misteri arkeologis, tetapi juga memiliki implikasi teologis dan spiritual yang mendalam bagi banyak orang. Lonceng Damas Edi.
Lonceng Damas Edi merupakan salah satu artefak kuno paling misterius yang pernah ada. Menjadi simbol kejayaan dan kemudian hilangnya warisan budaya Myanmar. Dibuat pada akhir abad ke-15 saat Myanmar berada di bawah pemerintahan Raja Donazete, seorang mantan biksu Buddha yang membawa negara ke puncak kejayaannya, lonceng ini menjadi bukti nyata dari zaman keemasan Myanmar. Dengan ukuran yang menakjubkan, diperkirakan sekitar 20 kaki kali 13 kaki, dan terbuat dari 294 ton logam campuran termasuk perak, emas, tembaga, dan timah. Lonceng besar Damas Edi diyakini sebagai lonceng terbesar yang pernah dibuat pada masanya. Keunikannya tidak hanya terletak pada ukurannya yang luar biasa, tetapi juga pada tulisan misterius yang menghiasi seluruh permukaannya. Digambarkan oleh seorang pengamat asing sebagai bahasa yang tidak dapat dibaca. Lonceng ini awalnya ditempatkan di samping pagoda emas Kui Dagon, situs Buddha paling suci di Myanmar, menambah nilai spiritual dan kulturalnya. Namun, nasib lonceng ini berubah drastis pada awal abad ke-16 ketika penjelajah Eropa mulai melakukan kontak di Burma bagian selatan. Salah satu tokoh kunci dalam perubahan nasib ini adalah Philip de Briton-Nicol, seorang panglima perang Portugis dan tentara bayaran. Setelah memproklamirkan kemerdekaan dari Raja Arakan pada tahun 1608, De Brito dan pasukannya memutuskan untuk memindahkan lonceng besar dari pagoda Kui Dagon. Motif dibalik pemindahannya ini adalah keinginan untuk meleburkan logam berharga lonceng tersebut menjadi sebuah meriam raksasa, menunjukkan bagaimana artefak suci sering menjadi korban ambisi militer dan politik. Namun, upaya pemindahan ini berakhir dengan tragedi yang tak terduga. Makam Cleopatra. Makam Cleopatra, ratu terakhir Mesir kuno, telah menjadi salah satu misteri arkeologi paling menarik dan tak terpecahkan selama berabad-abad. Keberadaan makam ini yang masih belum terungkap menjadikannya contoh paling terkenal dari artefak kuno yang menghilang secara misterius. Cleopatra, yang meninggal pada tahun 30 sebelum Masehi, diyakini dimakamkan bersama kekasihnya Mark Antony di sebuah lokasi di dekat Alexandria. Namun selama lebih dari 2000 tahun, lokasi pasti makam ini tetap menjadi teka-teki yang menggoda para arkeolog dan sejarawan. Berbagai teori telah bermunculan mengenai lokasi makam ini, mulai dari kompleks kuil di Teposiris, Magna, hingga dasar laut Mediterania. Baru-baru ini, sebuah tim arkeolog yang dipimpin oleh Dr. Kathleen Martinez dari Universitas San Domingo telah menemukan petunjuk baru yang mungkin mengarah pada lokasi makam yang telah lama dicari ini. Setelah hampir 20 tahun pencarian tanpa lelah, Martinez dan timnya menemukan sebuah terowongan kuno sepanjang 1305 meter yang terletak 13 meter di bawah tanah di situs Taposiris Magna. Sebuah kuil yang didedikasikan untuk Dewa Osiris. Penemuan ini dianggap sebagai keajaiban teknik oleh Kepemerintahan Pariwisata dan Barang-barang Antik Mesir, memberikan harapan baru dan pencarian makam Cleopatra. Terowongan ini yang mengarah ke Laut Mediterania diyakini dapat memberi petunjuk penting tentang lokasi makam yang telah lama hilang. Selama penggalian, tim juga menemukan berbagai artefak penting yang memperkuat dugaan bahwa makam Cleopatra mungkin berada di dekat lokasi ini. Di antara temuan tersebut adalah koin-koin yang menggambarkan wajah Cleopatra dan Alexander Agung, serta patung-patung yang terkait dengan Dewi Isis yang sering dikaitkan dengan Cleopatra. Meskipun penemuan ini sangat menjanjikan, para arkeolog masih harus melakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah terowongan ini benar-benar mengarah ke makam Cleopatra. Tongkat Kerajaan Dagobert. Tongkat Kerajaan Dagobert, atau yang dikenal sebagai Scepter of Dagobert, merupakan salah satu artefak kuno paling misterius yang pernah hilang dalam sejarah Prancis. Dibuat pada abad ke-7 untuk Raja Dagobert I, tongkat ini menjadi simbol kekuasaan dan kemegahan kerajaan Prancis selama berabad-abad. Terbuat dari emas filigree dan enamel, tongkat sepanjang 56 cm ini terdiri dari 3 bahan, batang, tangan yang memegang dunia, dan patung di bagian atas. Keindahan dan nilai historisnya menjadi tongkat ini bagian penting dari permata mahkota Prancis. Selama berabad-abad, tongkat ini disimpan dengan aman di Basilika Saint-Denis, tempat peristirahatan terakhir bagi banyak raja Prancis. Namun, nasib tongkat ini berubah drastis saat revolusi Prancis pecah. Pada tahun 1795, di tengah kekacauan revolusi, tongkat kerajaan Dagobert menghilang secara misterius dari Basilika Saint-Denis dan tidak pernah terlihat lagi hingga hari ini.
Hilangnya tongkat ini terjadi pada masa yang sangat genting ketika banyak harta kerajaan menjadi sasaran penjarahan dan perusakan oleh kaum revolusioner. Berbagai teori bermunculan mengenai nasib tongkat ini. Ada yang berpendapat bahwa tongkat tersebut mungkin telah dicuri dan dilebur menjadi koin untuk mendanai upaya perang revolusioner. Teori lain menyatakan bahwa tongkat itu mungkin telah disembunyikan oleh pendukung kerajaan dan masih menunggu untuk ditemukan. Meskipun banyak upaya pencarian telah dilakukan selama lebih dari 2 abad, keberadaan tongkat kerajaan Dagobert tetap menjadi misteri. Berlian Florentine. Berlian Florentine, juga dikenal sebagai Grand Duke of Tuscany, merupakan salah satu permata paling misterius dan dicari dalam sejarah. Berlian kuning keemasan ini dengan berat asli 137,27 karat memiliki sejarah panjang yang penuh intrik dan misteri. Ditemukan di India pada abad ke-17, berlian ini awalnya dimiliki oleh keluarga Medici di Florence, Italia, yang memberinya nama. Bentuknya yang unik, dengan 126 facet dan pola double rose cut, menjadikannya salah satu berlian paling indah dan berharga pada masanya. Setelah berada di tangan keluarga Medici, berlian ini berpindah tangan ke keluarga Habsburg dan menjadi bagian dari permata mahkota Austria. Selama berabad-abad, berlian Florentine menjadi simbol kekayaan dan kekuasaan kerajaan Austria-Hungary. Namun, nasib berlian ini berubah drastis setelah Perang Dunia I. Dengan runtuhnya Kekaisaran Austria-Hungary pada tahun 1918, berlian ini bersama dengan permata mahkota lainnya disita oleh pemerintah baru. Pada tahun 1919, berlian ini terakhir kali tercatat berada di bawah brankas di Vienna. Sejak saat itu, keberadaan berlian Florentine menjadi salah satu misteri terbesar dalam dunia permata. Berbagai teori bermunculan mengenai nasib berlian ini. Ada yang berpendapat bahwa berlian tersebut mungkin telah dicuri dan dipotong menjadi beberapa bagian yang lebih kecil untuk menghindari deteksi. Teori lain menyatakan bahwa berlian itu mungkin telah dibawa keluar dari Austria secara diam-diam oleh anggota keluarga kerajaan yang mengungsi. Beberapa spekulasi bahkan menghubungkan hilangnya berlian ini dengan berbagai tokoh sejarah dan organisasi rahasia. Kuburan Alexander yang Agung. Kuburan Alexander yang Agung merupakan salah satu misteri arkeologi paling menarik dan tak terpecahkan dalam sejarah. Alexander yang Agung, Raja Makedonia yang menaklukkan sebagian besar dunia kuno, meninggal di Babilonia pada tahun 323 sebelum Masehi pada usia 32 tahun. Setelah kematiannya, jenazahnya diawetkan dan ditempatkan dalam sarkofagus emas yang megah. Menurut catatan sejarah, jenazah Alexander awalnya dibawa ke Memphis, Mesir, sebelum akhirnya dipindahkan ke Alexandria, kota yang ia dirikan. Di Alexandria, makam Alexander menjadi tempat ziarah yang sangat dihormati selama berabad-abad. Tokoh-tokoh terkenal seperti Julius Caesar, Augustus, dan Caligula dilaporkan pernah mengunjungi makam ini untuk memberi penghormatan. Namun, seiring berjalannya waktu, lokasi pasti makam Alexander mulai kabur dalam catatan sejarah. Terakhir kali makam ini disebutkan secara pasti adalah pada abad ke-4 Masehi. Dan sejak saat itu, keberadaannya menjadi misteri. Berbagai teori telah bermunculan mengenai nasib makam Alexander. Ada yang berpendapat bahwa makam tersebut mungkin telah hancur akibat bencana alam atau konflik politik. Teori lain menyatakan bahwa makam itu mungkin masih ada, tersembunyi di bawah kota modern Alexandria, atau mungkin telah dipindahkan ke lokasi lain yang belum diketahui. Upaya pencarian makam Alexander telah dilakukan oleh banyak arkeolog dan sejarawan selama berabad-abad. Salah satu ekspedisi terbaru dilakukan oleh tim arkeolog Yunani Mesir yang menggali di daerah Kom El Dika di Alexandria. Meskipun mereka menemukan berbagai artefak menarik, termasuk patung-patung dan koin-koin kuno, makam Alexander tetap tak terjamah. Pencarian lain berfokus pada oasis Siwa di gurun barat Mesir, tempat yang dikunjungi Alexander semasa hidupnya dan dianggap memiliki makna spiritual baginya. Flor de la Mar. Flor de la Mar, atau bunga laut, adalah kapal Portugis yang tenggelam di perairan Selat Malaka pada tahun 1511, membawa serta harta karun yang nilainya tak terhingga. Kapal ini yang dibangun pada tahun 1502 awalnya digunakan untuk perdagangan rempah-rempah antara Portugal dan India. Namun, pada pelayaran terakhirnya, Flor de la Mar membawa muatan yang jauh lebih berharga.
Di bawah komando Alfonso de Albuquerque, Gubernur Jenderal India Portugis, kapal ini mengangkut harta rampasan dari penaklukan Malaka, salah satu pelabuhan terkaya di Asia Tenggara saat itu. Harta karun ini diperkirakan terdiri dari 60 ton emas batangan, 200 peti permata dan batu mulia, koin-koin emas Venesia, patung-patung emas dan perak, piring-piring emas bertahtakan permata, senjata-senjata berhiaskan permata, dan berbagai artefak berharga lainnya. Nilai total harta karun ini diperkirakan mencapai miliaran dolar dalam mata uang modern. Namun, nasib tragis menimpa Flor de la Mar ketika kapal ini terjebak dalam badai hebat di lepas pantai Sumatera. Kapal yang sudah tua dan kelebihan muatan itu tidak mampu bertahan melawan amukan alam dan akhirnya tenggelam, membawa serta seluruh harta karunnya ke dasar laut. Sejak saat itu, lokasi pasti bangkai kapal Flor de la Mar dan harta karunnya masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Berbagai ekspedisi pencarian telah dilakukan selama berabad-abad, namun hingga kini tidak ada yang berhasil menemukan lokasi pasti kapal karam ini. Kesulitan dalam pencarian disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan garis pantai selama berabad-abad, arus laut yang kuat, dan kedalaman perairan yang menantang. Kapal yang hilang di Gurun Mojave. Kapal yang hilang di Gurun Mojave merupakan salah satu misteri paling menarik dan kontroversial dalam sejarah Amerika Serikat. Legenda ini berkisah tentang sebuah kapal kuno, mungkin kapal Spanyol atau bahkan Viking yang konon tersesat dan terdampar di tengah Gurun Mojave, California, membawa serta harta karun yang tak ternilai harganya. Cerita ini bermula pada abad ke-16 ketika ekspedisi Spanyol mulai menjelajahi pantai barat Amerika Utara. Menurut legenda, salah satu kapal ekspedisi ini terpisah dari armadanya yang terbawa arus ke sebuah teluk besar yang saat itu masih terhubung dengan Laut Cortez atau Teluk California. Seiring berjalannya waktu, air di teluk tersebut surut meninggalkan kapal terdampar di tengah gurun yang terbentuk. Salah satu versi cerita yang populer adalah tentang ekspedisi Juan de Iturbide pada tahun 1615 yang konon membawa muatan berupa mutiara hitam yang sangat berharga. Meskipun terdengar tidak masuk akal, cerita ini terus bertahan dan berkembang selama berabad-abad, diperkuat oleh berbagai kesaksian dari para penambang, pengembara, dan penduduk lokal yang mengklaim telah melihat bangkai kapal di gurun. Beberapa ekspedisi pencarian telah dilakukan, termasuk yang dilakukan oleh Carl Kluskar pada tahun 1870, yang mengklaim telah menemukan kapal tersebut namun kemudian menghilang tanpa jejak saat kembali untuk mengambil harta karunnya. Meskipun banyak upaya yang telah dilakukan, tidak ada bukti konkret yang dapat membuktikan keberadaan kapal ini. Beberapa teori mencoba menjelaskan fenomena ini secara ilmiah, seperti kemungkinan adanya danau purba yang pernah ada di wilayah tersebut, atau efek fatamorgana yang sering terjadi di gurun. Mahkota Permata Irlandia. Mahkota Permata Irlandia, atau yang dikenal sebagai The Crown Jewels of Ireland, merupakan salah satu harta warisan paling berharga dan misterius dalam sejarah Eropa. Perangkat regalia ini terdiri dari berbagai ornamen mewah, termasuk mahkota, tongkat, dan perhiasan lainnya yang melambangkan kekuasaan dan kedaulatan para penguasa Irlandia kuno. Keberadaan mahkota ini pertama kali tercatat pada abad ke-12 saat Raja Turlough O'Connor memerintahkan sebagai Raja Agung Irlandia. Mahkota ini dihiasi dengan batu permata langka dan ukiran rumit yang menunjukkan keahlian tinggi para pengrajin zaman itu. Selama berabad-abad, The Crown Jewels of Ireland menjadi simbol kebanggaan nasional dan legitimasi kekuasaan bagi para pemimpin Irlandia. Namun, nasib mahkota ini berubah drastis pada awal abad ke-20. Pada tahun 1907, dunia dikejutkan oleh berita hilangnya mahkota ini dari Dublin Castle, tempat penyimpanannya yang dianggap paling aman. Peristiwa ini memicu spekulasi luas dan penyelidikan intensif yang melibatkan otoritas tertinggi kerajaan Inggris. Berbagai teori bermunculan, mulai dari pencurian terencana hingga konspirasi politik. Beberapa pihak menduga mahkota itu dijual secara ilegal ke kolektor pribadi, sementara yang lain percaya bahwa hilangnya mahkota ini merupakan bagian dari rencana untuk melemahkan klaim Irlandia atas kemerdekaannya. Meskipun penyelidikan berlangsung selama bertahun-tahun, The Crown Jewels of Ireland tidak pernah ditemukan. Hilangnya mahkota ini tidak hanya menjadi pukulan berat bagi warisan budaya Irlandia, tetapi juga menciptakan legenda urban yang bertahan hingga hari ini.
Banyak orang Irlandia masih berharap suatu hari nanti mahkota bersejarah ini akan kembali ke tanah air mereka.